kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf Pluto, bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi.
Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar. Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku. Suhunya sangat rendah, sehingga gak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD 20794D.
dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super, yang berarti planet ini lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang gak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang gak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, Espresso dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794d. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794d membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794d ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal
karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794D hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794D, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi, planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi
di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang. Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang.
Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja. Tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan?
Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup. K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak.
Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari Bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari Bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip Bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar Bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran Bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga agar air tidak membeku. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti Bumi yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan. Bagaimana kalau kita kunjungi LHS 1140b yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya? Massa planet ini sekitar 5,6 kali massa Bumi. Para ilmuwan menduga planet ini berbatu dan kemungkinan memiliki atmosfer tebal yang sangat penting karena atmosfer bisa menangkap panas, menjaga temperatur tetap stabil, dan melindungi air agar tidak terlepas ke angkasa. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang tenang. Planet ini tidak terus-menerus dihujani suar yang berbahaya seperti planet lain. Beberapa penelitian bahkan menduga LHS 1140b mungkin adalah planet lautan yang memiliki banyak air. Jadi planet ini merupakan salah satu planet menarik yang ditemukan di lingkungan kita. Dan terakhir, ada Gliese 12b, para astronom menyebutnya Exovenus. Planet ini berada 40 tahun cahaya dari Bumi, ia seukuran Venus dan mengorbit bintang Katai Merah yang dingin. Planet ini hanya memerlukan kurang dari 13 hari untuk melakukan satu kali orbit. Suhu di planet ini sekitar 42 derajat Celcius, cukup hangat tapi masih oke untuk kehidupan. Yang membuat Gliese 12b sangat menarik adalah ia bisa membantu kita memahami bagaimana planet-planet seukuran Bumi di sekeliling bintang-bintang dingin mempertahankan atmosfernya. Ini penting karena atmosfer krusial untuk keberadaan air berwujud cair dan melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya.
Menurut sebagian peneliti, Gliese 12b merupakan salah satu peluang terbaik yang kita miliki untuk mengetahui apakah planet seperti ini tetap layak huni. And we have liftoff of Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Ada sebuah struktur aneh di Mars, bentuknya segi empat. Segi empat ini nyaris sama sisi, sendirian di hamparan gurun merah. Struktur ini terlihat terlalu sempurna, terlalu presisi untuk sesuatu yang alami. Alam sifatnya tak beraturan dan jarang sekali ada sesuatu yang terlihat begitu disengaja. Gambar ini tersebar di internet dan tentunya membuat gempar. Gambar ini pun menjadi viral di media sosial dan memicu banyak sekali teori konspirasi. Beberapa orang yakin bahwa itu adalah bukti makhluk cerdas pernah menginjak kaki di Mars. Baiklah, mari kita selami dan cari tahu. Citra itu asli dan segi empat itu sudah ada sangat lama. Kamera Mars Orbiter milik NASA memotretnya pada tahun 2001, menangkap sepotong kecil permukaan Mars, dan di sanalah terdapat segi empat itu. Apakah itu bukti adanya makhluk cerdas? Saat ini Mars adalah planet yang kosong, gurun berwarna karat. Tapi dahulu kala, Mars mungkin merupakan planet yang berbeda, penuh dengan sungai yang mengalir deras, samudera yang luas, dan awan tebal di angkasa. Di dunia seperti itu, kehidupan, jika memang pernah ada, bisa saja mulai muncul, dan ada kemungkinan itu pernah terjadi. Para ilmuwan menduga kehidupan bisa saja ada di Mars selama periode singkat, yaitu sekitar 4,1 hingga 3 miliar tahun lalu. Kehidupan itu bisa saja dimulai pada era awal sejarah Mars yang disebut periode Noachium dan berlangsung hingga akhir periode Hesperium. Sementara itu di bumi, lautan pertama baru terbentuk. Kehidupan di planet kita baru saja dimulai dalam bentuk bakteri-bakteri kecil di ventilasi hidrotermal laut dalam. Ketika Mars sudah sepenuhnya basah, di bumi belum ada tumbuhan atau hewan, hanya kehidupan mikroskopis yang berusaha bertahan hidup. Oke, Mars memimpin dalam awal munculnya kehidupan. Atmosfernya jauh lebih tebal, hingga bisa memerangkap cukup panas untuk menjaga air tetap cair. Jaringan lembah, jejak-jejak besar di lanskap merah menunjukkan kisah luar biasa tentang curah hujan, sungai, dan danau. Asteroid-asteroid besar masih menghantam Mars saat itu, dan mungkin saja membawa molekul-molekul organik. Tapi kalau itu benar, lalu apa yang terjadi dan kemana perginya kehidupan? Sebuah penelitian terbaru dari NASA menunjukkan jawabannya lebih rumit dari yang kita duga. Para astronom meyakini sesuatu yang drastis terjadi di Mars secara tiba-tiba. Iklimnya yang nyaman lenyap dalam sekejap. Atmosfernya menipis. Tanpa medan magnet yang kuat seperti di bumi yang melindunginya, radiasi matahari mengikis habis atmosfer Mars sehingga menjadi dingin dan kering. Lautan menguap begitu saja. Sebagian airnya terlepas ke angkasa, sementara sisanya membeku di bawah tanah atau terkunci di tudung es kutub. Saat ini yang tersisa hanyalah kenangan, kanal kering, dan endapan mineral asin. Tapi tampaknya transisi ini nggak terjadi tiba-tiba. Prosesnya lambat dan bertahap. Mars berubah dari basah dan hangat menjadi dingin dan kering selama jutaan tahun. Bahkan, Mars masih memiliki lautan bahkan setelah suhunya turun sampai titik beku. Sebagian wilayah Mars, khususnya dataran rendah di bagian utara, mungkin masih basah selama berabad-abad. Bukankah seharusnya air membeku saat suhu di bawah 0 derajat Celcius? Ya, tentu. Tapi ada banyak alasan kenapa keajaiban ini terjadi, seperti atmosfer Mars yang tebal dan air hangat yang mengalir melalui arus. Dan selama waktu yang disebutkan tadi, dari zaman Noachium hingga akhir zaman Hesperium, kehidupan bisa saja menemukan jalan. Mikroba di bumi tumbuh subur di beberapa tempat paling keras, di bawah es Antartika, di lubang laut dalam, di danau vulkanik beracun. Kehidupan gak peduli. Jadi, masa-masa ini dalam sejarah Mars pasti masa yang menakjubkan. Tapi jangan salah, Mars gak pernah benar-benar nyaman, bahkan pada masa-masa nyamannya. Mars gak serimbun dan sehijau yang kita bayangkan. Di masa-masa awalnya, Mars sangatlah ekstrim, lebih mirip saat bumi masih muda.
Pada masa Noachium, Mars sangat hangat tapi juga basah. Kemudian iklim bergeser ke periode Hesperium. Lautan membentang di dataran rendah utara, suhu turun dan salju menumpuk tinggi, membentuk gletser besar di selatan, mengubah planet ini menjadi dunia es. Menemukan kehidupan mikroskopis pada masa itu mungkin saja bisa, tapi peradaban cerdas kemungkinannya kecil. Segi empat yang viral itu belum menjadi bukti adanya kehidupan cerdas, dan inilah alasannya. Pertama, orang-orang gempar karena alam nggak mungkin membuat garis lurus. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Itu biasa ditemukan di alam. Sebagai contoh, di bumi ada Giant's Causeway di Irlandia Utara yang penuh kolom basal heksagonal yang indah. Ini terbentuk alami dari aktivitas gunung berapi. Ada juga menara setan di Wyoming. Masih ingat dengan film Close Encounters di tahun 80-an? Itu adalah formasi batuan simetris yang terbentuk karena erosi. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa, semua ini akan terlihat seperti buatan. Jadi apa sebenarnya segi empat ini? Mungkin saja pola rekahan pada batuan atau permukaan yang terpecah-pecah di sepanjang garis lurus akibat tekanan. Hal ini sering terjadi di bumi saat batuan mengembang dan menyusut seiring waktu. Dan di Mars, permukaannya terus-menerus dihantam meteor, angin, dan perubahan suhu yang ekstrim. Gak heran kalau batuan bisa stres. Apa yang terjadi di sini termasuk kasus pareidolia. Ini kegiatan favorit otak kita, menemukan pola dalam sesuatu yang acak. Kita berevolusi seperti ini. Jadi, terkadang kita memandang objek alam dan melihat hal-hal yang gak masuk akal. Wajah di pohon, hewan di awan, beragam bentuk, dan sebagainya. Selain itu, NASA sudah memotret Mars selama beberapa dekade. Ada foto-foto kawah, gunung, lembah, dasar sungai beresolusi tinggi, semuanya. Bukankah peradaban kuno akan meninggalkan sesuatu yang lebih baik daripada batu berbentuk segi empat? Meski semua terkikis seiring waktu, seharusnya ada lebih banyak tanda seperti jalan, fondasi, artefak, reruntuhan, atau apa saja. Oke, sejujurnya memang ada sesuatu. Segi empat itu bukan pertama kalinya Mars mempermainkan kita. Selama bertahun-tahun, kita sudah melihat mulai dari terowongan sampai pahatan wajah, bahkan Bigfoot. Atau pintu ini, misalnya, lubang persegi panjang yang terpotong sempurna. Itulah yang orang-orang lihat ketika wahana Curiosity milik NASA mengirimkan citra East Cliff di Gunung Sharp. Ini hampir seperti lorong kuno yang mengarah jauh ke permukaan. Kamu hanya perlu masuk untuk menemukan pangkalan bawah tanah yang fantastis. Nah, NASA memutuskan untuk melihat lebih dekat. Ternyata tingginya hanya setengah sentimeter dan lebarnya 40,6 cm, seukuran pintu anjing. Itu karena yang kita lihat bukanlah pintu, tapi retakan terbuka. Retakan pada batuan yang terjadi secara alami seiring waktu. Retakan semacam ini sangat umum ditemukan, baik di bumi maupun Mars. Retakan ini terbentuk ketika batuan dasar mengalami tekanan, mengembang, menyusut, atau terkikis oleh angin dan waktu. Jika berjalan melintasi gurun pasir di bumi, kamu akan melihat banyak bentuk serupa. Ngarai, tebing, dan bahkan batu-batu besar memiliki retakan yang dari sudut yang tepat mungkin terlihat seperti pintu. Hanya saja, ini nggak difoto oleh NASA. Selain itu, garis sangat lurus ternyata hanyalah tipuan perspektif. Jika citranya diperkecil, kamu akan melihat bahwa itu hanyalah satu retakan kecil dalam formasi batuan yang jauh lebih besar. Ada juga wajah Sidonia yang terkenal itu. Foto ini diambil pada tahun 1976 oleh wahana pengorbit Viking 1 milik NASA saat memindai Mars. Di wilayah yang dinamai Sidonia, wahana ini memotret sesuatu yang tampak seperti wajah manusia yang sangat besar. Sebuah formasi batuan sepanjang 1,9 km. Dan wajah yang satu ini telah menginspirasi banyak buku, dokumenter, film, dan siniar. Tapi ketika pengorbit Viking milik NASA pertama kali memotret Sidonia, kameranya belum terlalu canggih. Citra wajah itu memiliki resolusi rendah dan membuat detailnya kabur. Misi NASA selanjutnya dibekali kamera yang jauh lebih baik. Dan ketika Mars Global Surveyor mengunjungi kembali Sidonia pada tahun 2001, kebenarannya tak terbantahkan. Wajah Sidonia hanyalah sebuah bukit.
formasi batuan dengan tonjolan dan cekungan yang diukir oleh angin dan erosi. Dan pada tahun 2006, dalam misi lain, gambar berwarna dengan detail yang sangat tajam berhasil diambil. Gak ada jejak wajah yang tersisa di sana. Itu trik pareidolia lainnya. Mars masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Tapi rahasia-rahasia itu berkaitan dengan sejarahnya yang menarik, bukan peradaban kuno rahasia. Kesimpulannya, jangan percaya semua yang kamu lihat di dunia maya. Terkadang sebuah batu misterius hanyalah batu biasa. Seperti The Little Engine That Could, penjelajah Curiosity milik NASA dengan berani melintasi kawah Gale di Mars untuk mencari tahu apa yang mungkin terjadi miliaran tahun lalu sehingga planet ini menjadi padang pasir merah. Dan sepertinya ia menemukan sesuatu. Meski kehidupan di Mars tampak mustahil sekarang, ribuan tahun lalu Mars mungkin planet yang mirip bumi dengan atmosfer tebal, air, dan bahkan kehidupan. Dan sepertinya perubahan terjadi baru-baru ini. Penelitian menunjukkan bahwa 3 miliar tahun lalu, belahan utara Mars mungkin memiliki lautan yang stabil. Di bumi, zaman Arkaikum sedang berlangsung. Gunung-gunung berapi sedang aktif dan kehidupan awal tengah berlangsung. Kehidupan mungkin mulai muncul di Mars. Bukan gurun yang membeku seperti Antartika, tapi perairan seperti lautan di bumi. Dan iklim yang mirip bumi ini memperpanjang masa laik huni Mars sekitar 500 juta tahun lebih lama dari yang kita duga sebelumnya. Dengan kata lain, ada 0,5 miliar tahun di mana Mars benar-benar mirip bumi, dengan kondisi yang tepat untuk kehidupan mulai terbentuk. Tapi kemudian, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya selamanya. Atmosfer menipis, Mars kehilangan lautan dan menjadi tempat dingin dan sunyi, seperti yang kita lihat sekarang. Selama ini, kawah Gale masih menjadi misteri, tapi kini Curiosity menemukan sesuatu yang menarik di sana. Cekungan luas di permukaan Mars, di mana miliaran tahun lalu air pernah mengalir dengan deras. Di sana, Curiosity menemukan karbonat, sesuatu yang bisa memberitahu kita tentang iklim Mars purba. Ini adalah mineral yang terbentuk ketika karbon dioksida atau CO2 larut dalam air. Artinya, untuk membuatnya kita butuh dua hal, atmosfer yang tebal serta air dalam wujud cair. Di bumi, CO2 sangat penting karena bantu memerangkap panas dari matahari di atmosfer kita. Hal ini membuat planet kita cukup hangat untuk menunjang kehidupan. Tumbuhan memakannya selama fotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Di Mars, keberadaan CO2 menunjukkan bahwa memang ada semacam sistem iklim. Ketika mulai larut dalam air, CO2 bereaksi dengan mineral tertentu di dalam tanah, seperti kalsium atau magnesium, dan menciptakan karbonat. Mirip seperti proses pembentukan kerang di lautan di bumi, hanya saja di Mars, proses ini terjadi pada bebatuan. Dan penemuan ini sangat penting. Karbonat-karbonat ini bertindak seperti fosil iklim kuno planet Mars. Karbonat menyimpan informasi tentang bagaimana kondisi Mars di masa lalu. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan bisa mengintip masa lalu Mars ketika air masih ada di sana. Mereka bisa memberitahu kita bagaimana atmosfer Mars berubah seiring waktu, menunjukkan apakah atmosfernya hangat atau dingin, atau apakah ada banyak air di sekitarnya, dan apa yang terjadi pada planet ini secara umum. Untungnya, Curiosity bisa mempelajari hal ini di sana. Curiosity memiliki sampel analisis at Mars dan tunable laser spectrometer. Keduanya layaknya alat forensik di Mars. SAM adalah laboratorium mini beroda. Alat ini mampu memanaskan sampel batuan Mars hingga suhu sangat tinggi. Ada 2 oven yang bisa memanaskan sampel hingga suhu 982 derajat Celcius. Panas yang sangat tinggi ini menyebabkan bebatuan melepaskan gas yang terperangkap di dalamnya. Gas yang seperti sidik jari purba Mars, atmosfer. Setelah gas-gas ini dilepaskan, TLS menganalisisnya secara rinci, menguraikannya hingga ke bagian terkecil. Dan temuan para ilmuwan mematahkan semua anggapan kita sebelumnya tentang kelayak hunian Mars. Ternyata, Mars tidak hanya pernah basah, tapi ada sesuatu yang menyebabkan planet ini mengering dan mendingin secara bertahap. Dengan kata lain, air di Mars tidak menghilang begitu saja, tapi menguap dengan cepat dalam kondisi ekstrim. Jadi, apa yang terjadi padanya?
Para astronom memberikan dua kemungkinan penjelasan. Penjelasan pertama mengatakan pernah ada masa-masa di mana Mars kadang basah dan kadang kering. Air tidak bertahan lama, mungkin muncul dalam semburan-semburan singkat dengan periode di mana air kemudian akan mengering, lalu kembali lagi. Kemungkinan kedua lebih intens. Air yang ada di sana sangat asin dan dingin. Jadi, alih-alih berbentuk cair, sebagian besar air di sana membeku menjadi es. Hal ini membuat kondisi planet terlalu keras untuk kehidupan seperti yang kita kenal, karena kondisinya akan terlalu ekstrim bagi apapun untuk bertahan hidup. Kedua, kemungkinan itu berarti Mars tidak nyaman dan penuh dengan kehidupan di masa lalu, seperti yang diharapkan sebagian orang. Setidaknya tidak di permukaan, tapi bukan berarti kehidupan di bawah tanah tidak mungkin ada. Hal ini masih memungkinkan, dan untuk tahu lebih jauh lagi, kita harus terus mencari petunjuk adanya air. Setelah bertahun-tahun menjelajahi Mars, para ilmuwan baru saja membuat penemuan yang sangat menakjubkan. Jauh di bawah permukaan berbatu planet merah ini, terdapat waduk air dalam bentuk cair yang tersembunyi. Kali ini, air sungguhan, bukan lapisan es yang membeku atau uap air di atmosfer, meskipun letaknya jauh di bawah kerak Mars. Terobosan ini berasal dari data yang dikumpulkan oleh pendarat InSight milik NASA. Wahana ini menghabiskan 4 tahun mendengarkan getaran halus di Mars atau gempa Mars, dan ia menganalisis lebih dari 1.300 gempa. Berkat ini, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana gelombang seismik bergerak di planet ini. Hal itu mengungkap adanya kantong-kantong air cair yang terkubur sekitar 9,7 hingga 19,3 km di bawah tanah. Bukan hanya satu danau, tapi banyak. Jadi, mereka menggunakan metode yang sama dengan di bumi untuk menemukan air, minyak, dan gas di bawah tanah. Dan mereka berhasil menggali informasi sistem bawah tanah Mars. Ketika air menghilang dan mengering, sebagian terlepas ke angkasa ketika Mars kehilangan atmosfer pelindungnya yang tebal. Tapi, penemuan ini menunjukkan sebagian besar air itu tidak menghilang, hanya tenggelam jauh di bawah tanah, di tempat yang masih ada sampai sekarang. Begitu dekat, tapi di luar jangkauan. Ini merupakan kemajuan besar. Air adalah molekul yang paling penting dalam membentuk nasib sebuah planet. Dan juga, meskipun kita mengatakan Mars tidak pernah dipenuhi kehidupan, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya kehidupan di sana sekarang. Jika air dalam bentuk cair masih ada di bawah tanah, mungkinkah ada mikroba kecil yang bersembunyi di sana juga? Kehidupan yang kita kenal tidak akan bisa bertahan tanpa air. Dengan penemuan ini, gagasan tentang kehidupan di Mars menjadi lebih masuk akal. Tapi, ada satu hal yang perlu diingat. Meskipun air ini mungkin tampak penting untuk rencana kolonisasi Mars di masa depan, air ini tidak akan mudah dijangkau. Mengebor kerak Mars sedalam 9,7 km bukanlah hal yang mudah. Asal tahu saja, di bumi, lubang bor terdalam yang pernah dibuat adalah sekitar 12 km. Ini dilakukan dalam proyek Kola Super Deep Borehole, dan proyek ini mendorong teknologi yang ada saat ini hingga ke batasnya. Panas yang sangat tinggi, tekanan, kegagalan peralatan, banyak sekali kendala. Dengan Mars, itu akan lebih sulit lagi. Lingkungan Mars jauh lebih dingin, atmosfernya sangat tipis, dan tidak ada infrastruktur. Hal ini akan membuat misi pengeboran menjadi sangat sulit. Untuk mencapai waduk air yang terkubur begitu dalam di Mars, kita butuh peralatan pengeboran khusus yang harus dikirim ke sana. Peralatan itu harus tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim, tekanan rendah, dan gravitasi yang berbeda. Oh, dan semuanya harus beroperasi dari jarak jauh dan tidak boleh rusak, serta butuh banyak sekali energi. Yap. Mungkin kita baru bisa melakukan hal ini di masa depan saat sudah ada sistem otomatis atau astronot di Mars. Itu bukanlah tugas yang mudah bahkan bagi miliarder paling ambisius sekalipun. Jadi untuk saat ini, apa yang disembunyikan oleh waduk-waduk ini masih menjadi misteri. Tapi setidaknya itu bukan satu-satunya. Seperti yang disebutkan, Mars menyembunyikan salah satu rahasia terbesarnya di bawah kutub selatannya yang membeku. Sebuah danau air cair luas yang terkubur. Radar mengungkapkannya saat memindai lapisan es di wilayah ini, namanya sulit untuk diucapkan. Anehnya, air bisa tetap cair dengan temperatur serendah itu. Itu mungkin karena panas bumi di bawah permukaan Mars. Dan mungkin juga ada kehidupan di sana.
Jadi, sekarang mereka berpikir untuk menyelidiki danau ini lebih dulu. Itu akan lebih mudah. Kerja Curiosity sungguh luar biasa dan terus bantu mengupas lapisan-lapisan iklim purba Mars, memberi potongan-potongan baru untuk teka-teki tentang apa yang terjadi kepada Mars. Hal ini bisa membantu kita menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Kelihatannya seperti pantai biasa, tapi ada sesuatu yang memicu alarm berbunyi di kepalamu. Pasirnya terlihat terlalu merah, matahari terlalu terang, anginnya terasa salah, sulit untuk bernapas, dan gak ada air di lautan. Jangan panik, itu normal karena kamu berada di Mars. Selama ini kita hanya melihat Mars sebagai bola debu kering dan tidak bernyawa. Gurun yang membeku di mana air hanya dalam bentuk es atau uap, tapi penelitian baru menunjukkan miliaran tahun lalu, Mars adalah tempat yang sama sekali berbeda. Alih-alih debu yang tidak ada habisnya, Mars mungkin memiliki sesuatu yang jauh lebih akrab dengan kita, yaitu pantai-pantai berpasir yang cerah. Para ilmuwan dari Penn State UC Berkeley dan Universitas Guangzhou mempelajari data radar dari kendaraan penjelajah Zhurong milik Cina. Kendaraan ini mulai melintasi Mars pada 2021 saat menjelajahi permukaan planet merah. Robot penjelajah ini menemukan formasi batuan landai yang tampak sangat mirip dengan yang ditemukan di garis pantai bumi. Formasi ini disebut endapan pantai, terbentuk ketika ombak mendorong pasir ke garis pantai. Tapi Zhurong tidak hanya memotret foto-foto indah, Zhurong juga memiliki radar penembus tanah, alat yang memungkinkannya memindai jauh di bawah permukaan Mars saat ia melakukan perjalanan sejauh 2 km antara Mei 2021 dan Mei 2022. Ia menemukan sesuatu yang cukup keren, lapisan sedimen miring dengan sudut 15 derajat. Pola ini identik dengan pola yang ditinggalkan oleh gelombang di bumi, dan ini bukan karena angin, gunung berapi, atau apapun, ini tampak seperti pantai sungguhan. Itu sebenarnya masalah besar, karena kalau ada ombak dan pasang surut, pasti ada badan air yang besar, artinya Mars mungkin pernah memiliki kondisi yang tepat untuk mendukung kehidupan. Bahkan setelah 3,5 miliar tahun, bentukan-bentukan di sana masih sangat mirip dengan pantai-pantai di bumi. Jadi pasti ada suatu masa di mana Mars lebih dari sekedar batu berdebu di angkasa. Setelah mengungkap berita mengejutkan ini, radar Zhurong memindai sedalam 79 meter ke dalam tanah dan menemukan lapisan sedimen. Lapisan-lapisan itu pernah terbentuk di sepanjang jalur tegak lurus dengan garis pantai purba yang kemungkinan besar ada sejak 4 miliar tahun yang lalu. Pada saat yang sama, hal ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Pada saat itu, Mars bukanlah gunung kering dan beku seperti yang kita lihat saat ini. Mars memiliki atmosfer yang lebih tebal, iklim yang lebih hangat, dan banyak air dalam bentuk cair. Dan aku tidak sedang membicarakan genangan air yang kecil ya. Pantai tidak akan terbentuk tanpa adanya perairan luas. Agar ombak dapat membentuk daratan seperti ini, harus ada sungai yang mengalir ke lautan yang luas. Arus yang kuat harus menggerakkan pasir di sekitarnya, dan air harus bertahan untuk waktu yang lama. Ini bukan sekedar masa basah yang singkat, ini merupakan periode di mana Mars aktif secara hidrologis selama jutaan tahun yang berpotensi menjadi tempat di mana kehidupan bisa berkembang. Penemuan ini semakin menguatkan satu teori yang telah membingungkan para ilmuwan sejak tahun 1970-an. Saat itu wahana antariksa Viking milik NASA memotret yang tampak seperti garis pantai yang melingkari belahan utara Mars. Tapi ada masalah, garis pantai itu ada di mana-mana dengan ketinggian yang bervariasi hingga 10 km. Tidak seperti garis pantai di bumi yang datar dan konsisten seperti yang kita lihat di bumi, perbedaan ini membuat para ilmuwan meragukan keberadaan lautan Mars. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan berusaha memecahkan misteri ini. Pada 2007, mereka menduga rotasi Mars sebenarnya telah bergeser miliaran tahun lalu. Ketika wilayah vulkanik Tarsis yang sangat besar di planet ini tumbuh, sumbu rotasi planet ini miring dan membengkokkan permukaannya. Hal ini bisa menjelaskan mengapa garis pantai di Mars saat ini tidak rata. Dengan kata lain, lanskap yang dulunya datar dan rata berubah seiring berjalannya waktu.
Yang menarik, Mars memberikan petunjuk tentang masa lalunya yang berair selama bertahun-tahun. Curiosity menemukan riak air purba di kawah Gale. Itu adalah tanda-tanda adanya danau yang sudah lama hilang. Saat ini, Perseverance sedang mempelajari fosil delta sungai di kawah Zezero. Dengan bukti Zhurong tentang samudra purba, semuanya menjadi masuk akal. Danau kecil ada, sungai ada, samudra besar yang meliputi dataran rendah utara sangat mungkin. Misi Zhurong berakhir pada Mei 2022 setelah debu menghalangi panel suryanya. Tapi misi di masa depan masih bisa mengeksplorasi endapan garis pantai kuno tersebut. Para ilmuwan bisa saja mengirim misi baru untuk mengebor lebih dalam ke permukaan untuk mengambil sampel atau menggunakan radar yang lebih baik untuk memetakan permukaan Mars lebih detail. Ada harapan besar untuk menggali area-area tersebut di masa depan dan menemukan lebih banyak lagi petunjuk masa lalu Mars. Pada saat yang sama, kendaraan penjelajah Perseverance bekerja keras di kawah Zezero mengumpulkan sampel. Para ilmuwan berharap bisa membawa sampel-sampel itu kembali ke bumi pada tahun 2030-an. Meskipun sampel-sampel tersebut tidak termasuk sampel dari lautan purba, sampel-sampel itu bisa membantu kita mengetahui lebih banyak sejarah Mars saat kondisi basah. Saat ini penemuan pantai purba di Mars memberi kita gambaran masa ketika planet ini mungkin lebih mirip bumi dengan air, ombak, dan sungai. Yuk kita bahas lebih detail tentang Perseverance yang masih bekerja di Mars. Robot ini memiliki bor khusus di lengannya dan menggunakannya untuk mengikis debu dan lapisan atas batuan, membuat lingkaran-lingkaran kecil selebar 5 cm di kawah Zezero. Suatu ketika salah satu kameranya mengambil foto close up dan foto itu menunjukkan batuannya tidak mulus. Batuan ini terbuat dari kristal-kristal kecil yang saling mengunci. Perseverance menggunakan 2 alat khusus untuk menganalisis kimiawi batuan tersebut. Hasilnya mengonfirmasi bahwa batu yang diberi nama Rosette itu adalah batuan vulkanik, artinya batu itu terbentuk dari lava atau magma, bukan dari lumpur dan tanah liat seperti yang diperkirakan para ilmuwan dari bekas dasar danau. Perseverance alias Percy mendarat di Mars pada Februari 2021 bersama helikopter kecil bernama Ingenuity. Ia adalah penjelajah tercanggih yang pernah dikirim ke Mars mengikuti jejak Curiosity, Spirit, Opportunity, dan lainnya. Tapi Percy memiliki misi berbeda, sementara penjelajah-penjelajah terdahulu lebih banyak mempelajari batuan dan iklim Mars. Percy mencari tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Para ilmuwan memilih kawah Zezero karena tampaknya kawah ini dulunya merupakan danau, tempat makhluk hidup berukuran kecil bisa hidup. Penjelajah ini mengebor, mengikis, dan mengumpulkan sampel batuan untuk dipelajari dengan peralatan sainsnya. Selain itu, ada juga beberapa sampel yang disimpan untuk dibawa ke bumi di masa depan untuk dipelajari lebih lanjut. Perseverance menemukan beberapa hal yang mengejutkan di Mars. Para ilmuwan yang mempelajari data yang dikirim kembali menemukan kawah Zezero banyak berubah dari waktu ke waktu. Dahulu kala, area ini memiliki lava yang mengalir, danau yang bertahan selama ribuan tahun, sungai yang membawa lumpur dan pasir, bahkan banjir besar yang membawa bebatuan dari tempat yang jauh. Ini berarti masa lalu Zezero lebih aktif dan tidak seperti yang diperkirakan para ilmuwan. Hal ini tentu saja mempersulit mereka untuk menemukan batuan sedimen yang mereka cari, tapi hal ini juga mengungkap tempat-tempat baru di mana kehidupan purba mungkin pernah ada. Penemuan menarik lainnya adalah setiap batuan yang telah dipelajari Perseverance sejauh ini mengandung bahan berbasis karbon, bahan yang sama yang digunakan untuk membentuk kehidupan di bumi. Perseverance juga membawa alat khusus bernama MOXIE yang berhasil membuat oksigen dari karbon dioksida di atmosfer Mars untuk pertama kalinya. Dalam 16 kali uji coba, MOXIE menghasilkan sekitar 113 gram oksigen. Jumlah itu cukup untuk membuat astronot bernapas selama sekitar 4 jam. Ia bekerja lebih baik dari yang diharapkan, menghasilkan 12 gram oksigen per jam. Setelah berjalan dengan sukses selama 2 tahun, MOXIE menyelesaikan uji coba terakhirnya pada September 2023. Ia membawa kita selangkah lebih dekat untuk mengirim manusia ke Mars di masa depan.
Yuk kita kembali ke penemuan garis pantai kuno di Mars. Temuan ini mungkin bisa membantu kita melihat planet merah dengan cara pandang baru. Air mungkin telah mengalir di permukaan Mars selama puluhan juta tahun, mengukir danau, sungai, dan bahkan samudra yang luas. Apalagi yang selama ini kita salah paham? Apakah dinosaurus Mars melintasi lembah-lembah hijau yang luas di planet ini? Atau apakah makhluk laut aneh itu adalah makhluk laut yang tidak bisa kita bayangkan? Kita belum tahu, tapi satu hal sangat mungkin terjadi. Mars pernah mengalami era yang lebih hangat, air, dan mungkin kehidupan.